Perkenalkan, nama saya Sukar Mujiono sebagai dalang wayang potehi grup 5 Merpati dari kota Surabaya. Saat ini saya umur sekitar 60 tahun. Jadi kelahiran 1960. Jadi genap sekarang 62 tahun. Sementara ini saya kalau ada pentas di Kamundoko itu, tapi rumah saya di perumahan Puri Amerta Regency di daerah perbatasan antara Surabaya dan Gresik. Kalau usaha sih saya sama istri di rumah itu buka peracangan. Jadi terlepas saya kalau ada job kita main keluar kota, nah, kalau nggak ada ya di rumah kita bantu istri untuk potehi itu artinya potehi. Po itu terbuat dari misalnya kain kantong ya. Nah, itu dari kain. Nah, itu pertunjukan. Jadi istilahnya itu potehi itu wayang yang terbuat dari kain. Makanya kalau orang menyebut wayang potehi, sesungguhnya kita tidak perlu harus menyebut wayang. Potehi itu aja sudah orang mengerti bacanya itu wayang. Jadi bisa diartikan sebagai pertunjukan. Waktu itu saya masih SD ya. Kira-kira zaman dulu kan saya masih SD itu tidak ada hiburan-hiburan seperti sekarang ya kan. Jadi setiap hari kita habis sekolah itu mainnya tuh di kelenteng. Kebetulan di kelenteng itu ada pertunjukan wayang potehi. Nah saat itu yang dalang itu kelompoknya itu dipimpin oleh seorang dari Hokian itu namanya Gancoco. Nah Cik Gancoco itu setiap hari saya ke sana, lihat di sana itu main pertunjukan potehi itu, saya disuruh, ayo masuk-masuk, kita naik ke panggung. Habis itu di panggung, dia nyuruh saya untuk pertama-tama itu beli rokok, beli kopi. Nah karena setiap hari kita selalu pentas saya melihat di sana, akhirnya dia memberikan kesempatan saya untuk masuk di panggung itu. Nah saat di panggung baru Ki Gancoco sama kelompoknya itu memberi kesempatan saya untuk bermain musiknya lebih dulu. Setelah diajari main musik, nah baru saya diajarkan untuk mendalang itu. Nah sejak itulah saya sampai sekarang bisa menjadi dalang berkat bimbingan almarhum Gancoco itu. Iya, di samping belajar dari Cek juga belajar sama senior-senior dulu. Dari para senior-senior kita yang kita anggap dia sebagai senior kita belajar di sana. Ya kalau menurut cerita-cerita yang saya dengar dari dulu-dulu para senior yang sudah meninggal itu memang waktu di daerah Hokian kan potehi ini kan asal dari provinsi Hokian. Ya mereka itu ada 5 tahanan yang katanya ditahan. Besoknya itu dia ada salah satunya itu yang mau dihukum mati, dia masih tenang, masih tegar dia. Karena dia menganggap buat apa kita susah, buat apa kita sedih, karena walau bagaimana kita besok harus mati. Nah akhirnya mereka itu mengajak yang lainnya itu, ayo kita senang-senang aja. Nah, senang-senang dalam arti gimana ya, kita jadikan apa yang di sekitar kita itu sebagai musik itu. Bahkan alat-alat untuk makanan, piring apa, sendok, itu sebagai alat musik. Sedangkan mereka dengan kain itu, dia ambil, dijadikan suatu boneka. Nah, dengan boneka itulah dia menyetuskan bahasanya, inilah potehi, kayak gitu. Nah, akhirnya mereka dengan semangatnya bermain dengan musik-musik ala kadarnya. Nah itu didengar salah satu sipir bui. Mereka lapor sama raja. Lapor raja dalam artian itu, Kaisar ini di tahanan ini kok ada, saya dengar itu ada beberapa tahanan yang bermain musik itu. Akhirnya dia datang menyuruh mereka untuk dipanggil ke istana. Nah setelah dipanggil di istana, dia ditanya-tanya, ternyata kalian ini bakat untuk bermain musik, ternyata juga bisa menyetuskan suatu pertunjukan yaitu boneka wayang potehi. Nah kenapa dia dibebaskan? Karena dia begitu, kalau begitu tolong kamu buat satu cerita masalah gimana tentang kerajaan ini.
Nah, karena mereka berlima ini dia pikirnya cerdas, yang satu itu akhirnya dia membuat satu cerita, dan cerita itu tentang kerajaan yang sekarang dikuasai oleh raja tersebut. Nah, di situ lima tahanan ini justru dia mengangkat-angkat, mengunggul-unggulkan satu raja itu dengan dipimpin raja ini ya, kerajaan bisa aman, tentram, damai. Nah, akhirnya raja itu salut itu loh, sehingga dia tidak jadi dihukum mati, malah dibebaskan, bahkan memerintahkan beberapa punggawa, beberapa ini untuk istilahnya dipinjami atau dihadiah itu peralatan musik. Ya udah, mulai sekarang silakan kamu saya sumbang ini musik-musik, kembangkan, kamu punya bakat. Nah, tapi dengan syarat yaitu tadi, kamu harus betul-betul bisa membawa nama kerajaan ini dengan baik. Akhirnya mereka senang dan dibebaskan pada saat itu. Dan mulai saat itu dia sudah mulai mengembangkan lagi, sampai kenyataannya sampai sekarang ini menurut ceritanya begitu. Ya, menurut sepengetahuan saya sebagai dalang wayang potehi, kenapa lebih cenderung dia berkembang di sekitar Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah. Memang karena waktu itu cerita yang saya dengar dari para senior-senior itu, bahasanya lebih dulu itu ke Jawa Tengah, khususnya di daerah Semarang. Akhirnya berkembang ke Jawa Timur. Nah, kemungkinan masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah itu mungkin yang antusias untuk menerima kedatangan satu, yaitu seni adalah budaya wayang potehi. Kenapa tidak bisa berkembang? Padahal potehi itu kalau kita tarik dari sisi bahasa ya, dia kan bahasa Hokian. Kalau berbicara masalah bahasa Hokian, di luar pulau itu banyak ya kan orang-orang yang berbahasa Hokian. Tapi kenapa dia tidak mendalami? Nah, menurut pribadi saya, berarti orang Jawa Timur, Jawa Tengah ini dia lebih senang kalau ada salah satu seni budaya itu. Tidak berpikir itu seni budaya apa, wayang kulit, wayang apa, atau yang lainnya. Nah, kebetulan ini malah seni budaya wayang Cina dari Hokian ya. Nah, waktu itu memang untuk awal-awal ya yang memainkan itu para encik-encik itu ya kan, para senior-senior saya yang sudah meninggal. Tapi setelah berjalannya waktu, nah mulailah sudah 50-50. Nah, setelah itu baru agak berkurang. Nah, sampai sekarang kita lebih dominan untuk istilahnya pribumi yang untuk bisa memainkan wayang potehi ini hingga sampai sekarang ini. Sepengetahuan saya, sejak Orde Baru itu saya sudah main wayang potehi. Karena saya mulai SD itu sudah belajar ya, sudah mulai menekuni untuk belajar main wayang potehi. Nah, memang saat itu sejak Orde Baru itu untuk pentas di mana-mana itu sedikit ada agak agak istilahnya itu tidak bebas seperti sekarang era reformasi. Nah, dari dulu, tapi khususnya saya yang main di Surabaya itu tidak seperti yang di luar kota. Kalau di luar kota itu saya dengar-dengar katanya mau di sana dia pakai izin ke polisi, ke istilahnya ada waktu itu Pedanka, ada semacam. Nah, kalau sekarang alhamdulillah kita mau pentas itu hanya sekedar pemberitahuan, terutama kepada pihak yang kepolisian, kepada para ini pengurus setempat ya kan, terus RT RW. Nah, diperkuat dengan sekarang pariwisata. Setelah mendapatkan izin atau dapat kartu induk dari pariwisata itu, nah, kita sudah bisa bebas untuk main kemana-mana. Walaupun tanpa harus setiap izin kita harus istilahnya lapor, setelah pentas kita harus lapor ke sana. Sudah sekali itu aja kita sudah bisa main di berbagai kota sampai sekarang ini. Ya tentunya kalau kita misalkan jadi seorang dalang, minimal kita harus menguasai beberapa alat musik. Karena apa? Pengalaman seperti misalkan kayak dalang nggak bisa trompet gitu ya. Ketika main di suatu tempat, namanya kita manusia ada gesekan sama kebetulan waktu itu pemain musiknya. Ketika dia ngambek, dia nggak main lagi, dia turun atau dia kemana, pastinya kita yang akan refleks pegang trompetnya. Jadi makanya kita minimal harus bisa
memainkan beberapa alat musik yang seperti yang kita lihat ini. Ini ada beberapa alat musik. Nah, seperti ini siulo ini ya. Nah, tualo. Dua pasang cupak ini, kecek ini. Ini dongko, tambur kalau zaman sekarang. Nah, kalau ketika ada alat dimainkan musiknya juga kita, nah ini bisa ketika kita adegan perang itu kita menggunakan tambur dan siulo maupun tualo dan ini. Kalau untuk ketika bermain musik, nah ini ada erhu. Nah, misalkan di adegan itu ada raja keluar gitu ya, keluar panggung. Nah, kita mainkan musiknya dongko, iyana, seruling, dan kecer itu. Ini kalau kita pada waktu adegan wayang raja, ini trompet ini bisa digunakan misalkan keluar panglima dalam kondisi misalkan menangis ya, ada salah satu adegan itu menangis, nah kita bisa menggunakan dengan trompet ini. Terus ada lagi misalkan membuat satu adegan barisan perang itu juga kita bisa perpadukan dengan trompet ini. Misalkan ada dewa itu mau kembali ke pertapaan juga bisa kita gunakan trompet ini. Nah, salah satunya misalkan contoh dewa mau kembali, nah, dengan dipadu dongko, tambur dan ini ya, permainannya seperti ini. Jadi kalau kita ketika ada dewa itu dia terbang, kita gunakan seperti ini. Kalau menangis ya dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini ada suling juga. Semestinya ada sanxian ya, sinar gitar yang sinar 3 itu sanxian. Dan ada lagi itu fuchen atau yanjim. Kebetulan alatnya masih dibuat main, tidak kita bawa semua di sini. Kan ada suling. Jadi suling ini juga bisa untuk keluar raja, keluar perempuan atau keluar adegan kayak para dewa, itu bisa juga kita padukan dengan suling ini.
Cuman sekarang sebetulnya ini yang kita mainkan itu adalah asli lagu klasiknya. Tapi untuk sekarang ini kita bisa kolaborasi dengan lagu-lagu yang seperti sekarang ini. Bahkan ada kayak campur sari, ada musik seperti kayak band-band itu bisa kita masukkan. Sehingga penonton itu dia tidak ini lagu apa ya. Padahal itu yang pakem-pakemnya itu. Jadi kita bisa masuki lagu-lagu band-band sekarang kayak Bojo Loro atau Tepoci atau dan lain-lainnya lah. Nah, tergantung kita itu perbendaraan bermain musik sampai di mana. Nah, itu agar supaya penonton itu bisa tertarik seperti itu. Makanya kita sebagai dalang juga harus bisa menguasai beberapa alat musik dan kita setiap hari itu kalau ada pertemuan itu, nah kita belajar, oh ini ada lagu baru Mandarin nama kita pelajari. Ketika ada pentas, nah sekali-kali kita mainkan. Jadi penonton itu tidak mendengarnya itu tidak bosen karena ada lagu-lagu yang baru itu tadi. Itulah yang dapat kita mainkan seperti itu. Di antara mereka semua musik-musik pemain musik ya, ini sebagai komando itu ya Nabu Didongko ini. Jadi mereka itu apa kata tambur ini, misalkan kayak ini jangan itu. Misalkan mau apa, mau keluar itu misalkan ada nah seperti itu. Kayak ini tambahan, misalkan main musik, nah untuk bisa buat ketokan aja ini. Untuk alat musik ini apakah ada pakemnya atau boleh diimprovisasi, Pak? Sebetulnya kita itu tidak leluasa ya, tidak semata-mata itu meninggalkan pakem. Jadi kita semua itu harus pakai pakem. Jadi kalau kita tidak pakai pakem, akhirnya nanti bukan lagi dikatakan sebagai wayang potehi. Misalkan kayak dongko dan ini ya, mestinya kalau misalkan dudung treng treng jang dung jang dung jang, nah itu juga pakem. Kalau kita asal-asalan, mereka itu yang ngerti yang pemainnya, tapi kalau orang lain ya dia nggak mungkin tahu. Yang mengerti pakem itu ya kita pelaku-pelaku ini dalam kota ini. Jadi ada pakem, ada juga informasi yang lainnya yang dapat kita mainkan. Awalnya sih kalau masalah cerita itu karena kita dulu itu manja ya, istilahnya ikut dalang satu, dalang yang lainnya. Nah, semua ini yang saya pelajari itu otodidak semua. Jadi saya melihat, saya mendengar, saya bisa, oh seperti ini, cerita seperti ini. Nah, kalau ada kekurangan, nah kita baru mencoba untuk melihat bukunya. Jadi misalkan cerita kerajaan mana, misalkan yang sekarang sering dimainkan seperti si Jingkui Cing, Tang Cing, Si dan lain-lainnya. Nah, itu kita itu sebetulnya sudah sedikit besar itu sudah hafal kita itu. Cuman kadang-kadang kalau kita misalkan pentas harus 1 bulan harus tamat. Nah itu kekurangan kita itu apa? Seperti kayak nama kota, ya kan, nama orang. Nah itu kadang-kadang kita memang lupa karena panjang kan. Tapi kalau alurnya karena berhubung kita itu sudah setiap hari itu manja, setiap kali ikut dalang sana, nah, itu kita itu hafal karena kita manja. Nah, untuk kekurangan dari hafal, nah baru kita melihat buku kadang-kadang dipinjami sama mereka itu. Oh, ini loh ceritanya ini sini nanti turunannya gini-gini ya. Karena satu cerita wayang potehi ini misalkan si Jingkui Cing Tang ya. Dia nggak cuma Cing Tang, nanti ada season yang keduanya itu Cing Se. Nanti ada season yang ketiganya itu Hong Kiao Litan. Nah, kalau sudah tamat, nah ada lagi misalkan cerita kayak Ludong Sopa, itu ada lagi nanti. Nah, ceritanya minimal itu di potehi ini saya lihat sejarahnya itu minimal itu 2 keturunan. Nah, 1 kali sejarah potehi dalam cerita wayang potehi
satu cerita itu kira-kira sekitar 1,5 bulan itu baru tamat. Jadi makanya dengan durasi 2 sampai 4 jam itu kalau kita mainkan setiap hari, satu cerita itu tamatnya tuh sampai 1 bulan lebih. Jadi kalau misalkan season pertama, kedua, ketiga, ya berarti kita siap sekitar ya hampir 5 bulan baru tamat ini. Setiap hari main itu. Ya kan, ya ada sih beberapa yang saya punya itu ada. Tapi sudah beberapa lainnya itu ya kita sudah apalah gitu. Bapak dapat koleksinya dari siapa, Pak? Kalau koleksi itu gini, kita bisa pinjam ke sesama pemain gitu ya, sama dalang. Misalkan mereka butuh, saya butuh cerita ini ya, kita pinjami, nanti mereka fotokopi. Nah begitu juga kalau saya butuh cerita ini saya nggak punya, saya juga bisa pinjam, kita fotokopi kita. Nah setelah itu baru kita jauh sendiri, kita ringkas sendiri. Jadi, nah uniknya dialog wayang potehi ini tidak menggunakan naskah, tidak menggunakan semacam kayak sudah diseket gini enggak. Jadi kita membaca cerita, nah kita bisa keluar sendiri. Nah, alur ceritanya itu ya kita yang akan memainkan sampai di mana kemampuan kita. Makanya kayak dalang itu istilahnya ada yang dalang itu yang fase, ada dalang yang nah terkadang masih dia melihat buku dulu. Nah, tapi kalau sudah jam terbangnya itu sudah kemana-mana, begitu mau pentas paling kita baca, oh nanti 2 jam ini, 4 jam sampai di sini, ya sudah kita main sudah tidak ada masalah, sudah hafal kita itu. Tapi kalau jam terbangnya masih kurang, dia pastinya buku itu akan dibaca, nah, sehingga akan menghilangkan konsentrasi dalam cerita itu. Ya kan, bayangkan kalau misalnya kita main, wah lupa kita lihat bukunya gini ya. Makanya kita harus pertama jam terbang, dan kedua memang ini yang menjadi taruhannya itu. Sampai di mana kita bisa membuat cerita itu, oh ini nanti baiknya kita buat segini, nanti endingnya buyarnya itu kita buat penonton itu supaya gregetan, sehingga mereka besoknya itu bisa kembali lagi. Jadi kita nggak lugu dalam memainkan cerita itu kalau bisa itu. Dan misalkan sekarang dibuat tegang-tegang, baru cut kita selesai, bersambung besok, nah, pastinya dia akan penasaran. Tapi kalau kita buat ending selesai ya, oh berarti bos nggak ada yang perlu di ini. Nah, makanya dalang itu harus pandai-pandai untuk apa ya, menarik penonton juga sih, sehingga mereka besoknya bisa datang lagi nonton kayak gitu. Bukunya pakai bahasa apa, Pak? Kalau ada yang asli itu juga ada, tapi kalau yang asli itu kalau kita kenal sama encik-encik itu kita minta tolong kadang. Ini apa artinya? Dijauh, istilahnya dijauh itu disalin, dirubah pakai bahasa Indonesia dulu. Ketika sudah bahasa Indonesia, nah baru kita ringkas lagi. Jadi kita ringkas, cuman oh ini nanti kesini, ini ketemu ini, nah gitu. Jadi kita nggak menuruti kayak gini, bacanya banyak. Jadi kita harus ringkas. Nah kita yang ini, yang memainkan itu kita nanti. Yang sampai sekarang yang saya tahu itu di panggung itu foto itu ya, Pailo itu ada 2 baris syairan dengan menggunakan bahasa Mandarin itu. Nah kurang lebihnya yang sebelah kanan dan kiri itu, misalkan itu artinya itu ya, beberapa wayang, berapa pasukan yang kita keluarkan, nah, kita cuma bisa mewakili hanya beberapa boneka. Dan terus beberapa li jauhnya kita perjalanan cukup dengan beberapa putaran tangan ini, wayang ini. Nah, makanya lihat pementasan wayang potehi, penonton sebetulnya juga dituntut untuk lebih mengerti dia. Kalau dia mengerti, begitu menonton, oh ini di hutan ya kan, ini di, nah, jadi dia juga harus bisa mengikuti itu. Kalau hanya sekedar, kadang-kadang dia cuman kurang memahami ya. Nah, sedangkan kita yang dalang ini juga mengarahkan mereka, mengajak mereka untuk ini sebetulnya
cerita ini sampai di sini, di hutan, di kerajaan, bahkan di istana. Nah, jadi ya kita ajak mereka sebetulnya. Nah, ada lagi yang sebetulnya di atas itu ada beberapa 4 tulisan itu. Itu kalau diartikan itu sejarah masa lalu. Tapi sekarang jarang kita pasang. Kalau kita ada sebetulnya. Jadi lian itu kanan kiri dan yang ini itu ada lagi. Jadi kalau orang melihat foto ini, dia itu akan berpikir, oh ini di hutan, oh ini di. Nah, makanya backgroundnya itu kan, walau bagaimana kan tetap ya seperti itu. Ada kayak lambang bernuansa merah itu melambangkan suatu kebahagiaan ya kan. Terus ada kayak misalkan naga itu menunjukkan bahwasanya kokohnya dalam kesenian wayang potehi itu kayak seperti naga, ada harimau, itu melambangkan ada burung hong. Bahwa sesungguhnya di potehi itu sendiri di sekitaran Pailo itu memang terdapat beberapa binatang yang sengaja ditaruh di sana mewakili kesemuanya itu bahwanya sesungguhnya wayang potehi itu betul-betul memiliki satu kekuatan yang sehingga orang itu kalau melihat itu dia pasti akan wah ini begini karena ceritanya itu semuanya sejarah kerajaan-kerajaan. Jadi tidak ada potehi itu menceritakan kayak apa yang dia karang itu ya bisa sih kalau kita mau buat, tapi yang jelas sesungguhnya itu yang diceritakan itu masalah kerajaan-kerajaan. Nah, tapi kalau seandainya masa sekarang ini kita sebagai pelaku potehi, sebagai pemain potehi, kalau bisa kita menciptakan suatu cerita, kita kolaborasi dengan sejarah-sejarah yang sudah sesungguhnya di Potehi Pina, itu akan lebih baik lagi. Akan penonton itu bisa, ya kan, jadi lebih tertarik. Bahwasanya tidak melulu harus mengikuti sejarah gitu. Kalau saya melihat cerita ini ya, ketika berkaitan kelanjutan dari 5 tahanan yang dibebaskan itu, dia itu istilahnya disuruh berkarya kan, potehi. Nah itu ininya itu dia kayak semacam ngamen gitu. Saya lihat itu bisa dibawa kemana-mana berempat itu, dibuatkan semacam Pailo itu. Nah setelah itu, waktu itu ada pementasan diundang ke sebuah tempat ibadah kelenteng itu. Nah barulah di kelenteng itu diciptakan kayak merah-merah dengan ornamen-ornamen yang melambangkan suatu kebahagiaan. Nah dengan era berjalannya sekarang ya bisa ditempatkan di suatu meja di depan altar, dibuat panggung ya kan. Bahkan sekarang sudah ini dibuat GoFood yang di mobil itu. Nah itu sebetulnya suatu istilahnya itu tadi kita sampai di mana kreasi pemain ini mau dibawa ke seandainya itu dibecak ya menurut saya nggak ada masalah. Yang penting tidak akan menghilangkan pakem-pakemnya. Jadi bisa dibuat kemana saja. Misalkan untuk tekniknya saya main di mall gitu ya, nggak mungkin saya bawa yang hitai. Kalau hitai itu yang besar itu, yang panggung besar. Nah, itu nggak mungkin saya bawa itu ya. Cukup pylonnya aja. Saya pinjam beberapa meja, peralatan ini kayak tutup dengan kain-kain praktis. Nah bisa kita tampilkan. Jadi tidak harus sama hitainya itu. Kalau sama hitainya kan susah karena pengalaman saya waktu itu sama almarhum Pak Tio itu main di mall itu, naik lift itu, bawa hitainya sekalian sama setengah mati tuh waktu saya itu. Jadi makanya kita buat praktisnya aja, kita buat ya seperti pilot itu bongkar pasang. Jadi bisa langsung kita main di mall, kita main di berbagai macam tempat hiburan, misalnya pasar malam, di hotel-hotel, di kelenteng, pokoknya di rumah tangga atau kita bisa lebih kreatif, lebih manis, istilahnya lebih cakep. Nah, kenapa tidak? Yang penting kita tidak menghilangkan nuansa-nuansanya daripada pertunjukan wayang potehi sendiri itu. Iya, sebetulnya istilah lote itu hanya pembukaan aja. Pembukaan sebelum kita pentas itu kita menunjukkan sama penonton. Kita
musiknya dimainkan, nah supaya mereka datang mereka itu, oh ini sudah mulai main. Nah, baru minimal itu setengah jam itu sudah mainkan. Nah untuk mengisi sebelum tepat waktu kita main, nah kita daripada di panggung, oh ini masih kurang 10 kurang, nah kita baru ayo kita musik-musikan sehingga penontonnya itu biar oh sudah ini sudah main ini ya. Nah, setelah tepat baru kita mulai main. Nah, lote kan sudah kan, baru kita mulai ke paisu itu untuk menyiarkan, memberikan tahu bahwasanya hari ini yang nanggap namanya ini punya hajat ini, di hadapan para dewa-dewa yang di kelenteng itu. Itulah fungsinya dari lote. Sebenarnya walaupun tidak lote sih ya nggak masalah sih sebetulnya, langsung kita main. Tapi untuk menarik penonton supaya oh ini sudah, nah, saya kecil dulu begitu dengan lote saya langsung lari, berarti wayang sebentar lagi main gitu. Ya kalau suka dukanya itu ya namanya juga kita merintis ya. Pertama kayak sukanya itu kita wah bisa kemana-mana ya kan, keluar kota kemana. Kita kadang-kadang itu kalau dapat job bisa sukanya itu kita tidur di kayak hotel-hotel berbintang ya kan. Tapi kita juga sering tidur di lorong-lorong itu, di gudang-gudang, di kelenteng, di mana. Nah, kita tidak neko-neko, tergantung mereka yang menyiapkan. Yang penting kita itu nyaman. Nah itu kayak sukanya gitu. Kalau dukanya itu beberapa kali lebaran kita nggak bisa pulang untuk ketemu keluarga, ketempatan juga main. Apalagi saat kita main itu tempatnya itu nggak nyaman, jauh dari kota. Seperti saya dulu itu main di Jakarta mana itu, di daerah Tangerang mana yang pinggir laut itu. Kita makan aja kadang-kadang yang ada itu pasti cuman warteg itu satu aja, warteg itu. Padahal kita kan perlu, nah, cuman ya apalagi namanya kita kadang-kadang kita sama teman-teman ini beramai-ramai daripada ini, dah kita masak-masak sendiri ya. Kita itu sukanya seperti itu. Nah lebih dukanya lagi kalau kita sudah pentas main jauh, ada keluarga yang sakit, ada yang waktu ada punya hajat yang harus kita datang, nah kita nggak bisa datang. Seperti kayak contohnya Pak Sirat itu, ketika dia di Jakarta, bapaknya meninggal ya kan, nggak bisa pulang dia. Pulang pun tidak akan nututi untuk bisa memakakan. Jadi ya terpaksa dia kirim doa, ya pokoknya nah itu dukanya seperti itu. Sampai sekarang saya belum ada ya seperti yang Mas tanyakan ini. Jadi kita masih istilahnya itu apa ya, pribadi-pribadi kelompok. Bahkan ini di daerah Gudo, ini di Sidoarjo, ini di Surabaya. Tapi nanti kalau kita perlu personil, nah kita bisa ngebel, saya kekurangan 1, 2, kita panggil mereka. Dan sekarang juga kita bersyukur karena di Depok itu juga sudah ada rumah Cinwa yang dipimpin oleh yang terhormat Bu Woro itu. Nah kita senang karena dengan adanya cetusan-cetusan beliau ini ya kan, tidak hanya melulu di kelenteng, di gini. Nah terobosan itu menurut saya itu ada terobosan. Karena kita bayangan saya kan, waktu ini nggak harus sampai kapan, nah, cuman di kelenteng pulang gini-gini, nggak ada kayak wah ini apa bisa. Nah makanya dengan hadirnya rumah Cinwa itu menurut saya ada terobosan, bisa tukar pikiran begini, bisa nanti wah ini main di sini ini ya. Ada masa depannya itu menurut saya itu sudah ada. Tapi itu kembali lagi ke yaitu pelaku dan para istilahnya yang memiliki kebudayaan ini. Nah, kita yang pelaku-pelaku ini betul-betul wah semangat kan. Nanti kalau mereka-mereka hanya cuman begitu aja kan repot ya kan. Akhirnya kita ya sudah begini aja kan. Padahal kita maunya itu lebih ke depan, lebih mensejahterakan pelaku-pelaku ini. Jadi tidak hanya sebulan ini main di sana, sebulan ini main di sini ya.
Jadi berapa tahun kita mengalami seperti itu. Baru sekarang ini saya sudah merasakan, oh nanti ada pementasan di sini, ada kolaborasi antara ini dengan ini. Nah itu saya senang. Harapan saya seperti itu memang. Kalau bisa lebih ke depannya, ya itu tadi seperti yang Mas tanyakan, dibuatlah satu kelompok yang saling mengisi gitu loh, saling, nah itu harapan kita.